Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Muhammad Rafidiyat Firman dengan stambuk 220090004 kelas 4A Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada video ini, saya akan menjawab terkait pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah hukum waris, yang dimana pada pertanyaan pertama yaitu jelaskan status hukum anak sumbang dalam hukum waris perdata, serta pada menit dan pertemuan keberapa hal tersebut dijelaskan. Nah, jawabannya yaitu anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimana menurut undang-undang pernikahan tersebut dilarang. Anak yang lahir dari hubungan tersebutlah yang kemudian disebut sebagai anak sumbang. Adapun status dari anak ini adalah tidak dapat diakui jika kedua orang tuanya tidak mendapat dispensasi dari seorang presiden. Menurut pasal 867 BW, anak sumbang tidak berhak atas harta warisan, namun kecuali berhak atas nafkah saja. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada menit ke-16 pada video pertemuan ke-6. Lalu kemudian pada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan berapa macam pembagian warisan menurut hukum waris perdata. Jawabannya yaitu terdapat dua macam pembagian warisan menurut hukum waris perdata, yang dimana pembagian tersebut meliputi yang pertama, cara pewarisan berdasarkan undang-undang atau ab intestato, yaitu cara pewarisan dengan mengikuti apa yang telah diatur di dalam undang-undang. Pada dasarnya, cara pewarisan ini menurut pada garis keluarga atau menurut pada hubungan darah. Yang kedua, yaitu cara pewarisan dengan surat wasiat atau testamentaire, yang dimana pembagian ini pada dasarnya ditunjuk langsung oleh sang pewaris, sebagaimana yang diartikan pada pasal 875 KUH Perdata. Kemudian pada pertanyaan yang ketiga, yaitu simpulkan pembagian warisan berdasarkan hubungan darah golongan 1-4, serta pada menit dan video pertemuan keberapa hal tersebut dijelaskan. Nah, jawabannya yaitu pada golongan 1 terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas, beserta janda dan duda. Cara pembagiannya yaitu harta warisan akan dibagikan sama rata atau tanpa perbedaan, baik itu laki-laki dan perempuan maupun berdasarkan kelahirannya. Dan kemudian pada golongan kedua terdiri dari ayah dan atau ibu serta saudara dan keturunannya sampai ke derajat ke-6. Sebagai contoh pembagian, jika pewaris meninggal dan meninggalkan ayah, ibu serta satu saudara, maka masing-masing dari mereka akan menerima bagian 1/3 dari harta warisan atau sama rata. Pada golongan ketiga terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas, yang dimana jika ahli waris dari golongan 1 dan 2 tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah golongan ketiga. Dengan cara pembagian yaitu harta warisan akan dibagi menjadi 2 atau claving, masing-masing garis keluarga lurus ke atas dari ayah mendapat bagian 1/2 dan sisanya untuk garis keluarga sedarah lurus ke atas dari ibu. Dan kemudian pada golongan keempat. Pada golongan keempat terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai ke derajat ke-6. Dengan cara pembagian yaitu harta warisan akan dibagi menjadi 2 atau claving. Setengah bagian untuk keluarga sedarah dari garis ayah yaitu 1/3 masing-masing, dan sisanya dibagi untuk keluarga sedarah dari garis ibu yaitu 1/2 masing-masing. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada menit ke-10:30 pertemuan ke-5 sampai pada menit 27 pertemuan ke-6. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.